wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismail Rian ya. Pada sesi kali ini kita di part yang ketiga ya, masih dalam nuansa prediksi soal PSAS semester 1, khususnya mata pelajaran informatika untuk kelas 9 SMP. Ini di sesi part 3 yang terakhir ya, untuk pembahasan tentang prediksi soal. Langsung saja kita mulai dari pembahasan yang nomor 1. Internet membawa dampak negatif terutama bagi remaja, seperti risiko kecanduan atau gaming addiction, paparan konten tidak pantas, dan cyberbullying. Evaluasi dan simpulan 3 cara praktis yang dapat dilakukan oleh remaja untuk membatasi atau meminimalkan dampak negatif tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kira-kira ya. Yuk kita jawab bersama-sama kaitannya dengan dampak negatif ya dari internet. 3 cara praktis ya membatasi dampak negatif. Ini contoh jawabannya yang pertama ya. Satu, batasan waktu yang jelas. Jadi kita punya batasan waktu yang jelas. Tentukan dan patuhi jadwal harian spesifik untuk penggunaan internet non-akademik misalnya ya. Hanya 1 atau sampai 2 jam sehari setelah tugas selesai. Gunakan fitur parental control ya. Gunakan fitur parental control atau aplikasi pembatas waktu jika berlebihan. Pertama ya, kaitan dengan batasan waktu yang jelas. Yang kedua, verifikasi dan filter informasi. Jadi di sini yang dimaksud itu adalah terapkan prinsip berpikir kritis, selalu verifikasi sumber atau cek 3 sumber yang berbeda sebelum mempercayai atau membagikan informasi, terutama yang provokatif untuk menghindari hoax. Itu ya cara yang kedua ya. Verifikasi dan filter informasi. Dan cara yang ketiga, jaga privasi dan keamanan. Yang dimaksud itu adalah ya tidak mengunggah informasi pribadi yang sensitif atau alamat, nomor telepon, jadwal liburan, dan tidak membuka tautan atau pesan dari sumber tidak dikenal untuk menghindari phishing atau cyber theft. Nah, inilah kira-kira ya cara praktis membatasi dampak negatif dalam kita bermain internet ya kayak gitu. Oke, lanjut ya untuk soal berikutnya. Nomor 2. Seorang siswa bernama Rina membuat akun palsu dan menggunakan akun tersebut untuk secara rutin menyebarkan gosip dan foto-foto yang diedit dengan tujuan menjelek-jelekan teman sekelasnya. Guru wali kelas menemukan fakta ini. Yang A, identifikasi jenis kejahatan cyber yang dilakukan Rina. B, jelaskan sanksi hukum apa yang berpotensi dikenakan kepada Rina berdasarkan undang-undang di Indonesia atau undang-undang ITE. Meskipun ia masih pelajar dan menggunakan akun palsu. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama yang poin A ya. Jadi jenis kejahatannya di sini kejahatan cybernya adalah yaitu cyberbullying atau perundungan cyber dan pencemaran nama baik atau fitnah yang menggunakan itu tadi ya cyberbullying di dunia jagat raya atau di internet itu yang ayat. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara sanksi hukum yang jelas nanti sanksi hukum berdasarkan undang-undang ITE ya meskipun Rina seorang pelajar dan menggunakan akun palsu tapi tindakannya itu dapat melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE atau tentang pencemaran nama baik atau fitnah dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang penyebaran kebencian atau informasi sara. Jadi identitas pelaku tetap dapat dilacak oleh penegak hukum dan dalam kasus anak penyelesaian dapat dilakukan melalui proses diversi atau di luar pengadilan sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Itulah seratan hukum ya Undang-Undang ITE jika kasus pada Rina tersebut. Oke, berikutnya ya soal nomor 3. Anda baru saja membeli laptop untuk digunakan belajar di rumah. Sebutkan dan jelaskan 3 langkah kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa kita singkat jadinya K3 yang wajib Anda terapkan saat menggunakan laptop tersebut agar terhindar dari cedera mata, punggung, atau leher. Yang pertama, ya 3 langkah ketiga ya, posisi mata atau layar.
Atur jarak mata ke layar sekitar 45 sampai dengan 75 cm. Dan posisikan layar agar bagian atasnya sejajar atau sedikit di bawah mata untuk menjaga layar tetap lurus. Itu kayak istilah biar nggak pegel atau nggak tegang. Dan juga menjaga otot-otot yang ada pada leher dan sekitarnya. Langkah yang kedua, posisi tubuh atau kursi. Duduk tegak dengan punggung menempel pada sandaran kursi. Pastikan kaki menampak di lantai atau menggunakan pijakan kaki. Dan siku membentuk sudut 90 derajat sejajar dengan keyboard. Itu yang juga biar tetap kesehatan dan keselamatan kerjanya terjaga. Dan yang ketiga, istirahat mata. Terapkan aturan 20-20-20. Jadi setiap 20 menit alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter. Selama 20 detik untuk mencegah kelelahan mata. Kayak gitu ya. Jadi ini konsep 3 langkah dalam kesehatan dan keselamatan kerja ketika kita sedang menggunakan laptop atau komputer. Gitu ya. Oke, berikutnya soal nomor 4. Tentukan apakah kesimpulan berikut valid atau sopir atau tidak valid secara logika berdasarkan premis yang diberikan. Jelaskan alasannya. Premis 1, jika hari ini hujan atau P, ya, itu simbolnya P, maka saya membawa payung, simbolnya Q. Premis 2, saya membawa payung, simbolnya Q. Kesimpulan, hari ini hujan, P, gitu kan ya. Oke. Kalau kita bicara kesimpulan itu tidak valid. Apa sih alasannya? Ini sudah saya tuliskan di sini ya. Jadi bentuk logik ini adalah affirming the consequent atau memuatkan konsekuen. Walaupun saya membawa payung itu kan tidak berarti hari ini pasti hujan. P. Saya mungkin membawa payung karena khawatir hujan, bukan karena hari ini sudah pasti hujan. Aturan logika yang berlaku adalah modus ponens, yaitu jika P maka Q tadi itu ya. Kesimpulan Q valid ini adalah kebalikannya. Gitu ya, secara alasan jadi memang ini kesimpulannya tidak valid. Berikutnya nomor 5, diberikan 5 lokasi A, B, C, D yang dihubungkan dengan rute yang memiliki waktu tempuh dalam menit. A, S, garing to S, B, intinya A ke B gitulah ya, 10 menit. Kemudian A ke C 20 menit, intinya kayak gitu ya intinya. Itu NS garing to S itu kan hanya kode-kode saja. B ke D 15 menit, kemudian C ke D 5 menit, C ke E 20 menit, D ke E 8 menit. Intinya kayak gitu ya alurnya. Tentukan rute terpendek waktu atau waktu tempuh minimal dari lokasi A menuju lokasi E. Tujukan langkah-langkah perhitungannya. Oke, yang pertama. Ini yang pertama coba. Rute dari A, ini ya, A ke C dulu, A set ke C. Berarti kan A, S, garing to S, C, kemudian C, S, garing to S ke E. Jadi dari A ke C, kemudian C-nya langsung ke E, gitu kan bisa kan? A ke C-nya berapa ini? 25 menit. Kemudian C ke E-nya berapa? Nih, C ke E-nya adalah 20 menit. Artinya 25 tambah 20. Ketemunya 45 menit. Itu rute yang pertama. Rute yang kedua ya, intinya kan kita dari A sampai ke E gitu. A ke B ini ya, A ke B, kemudian B ke D, ini kan? Nah, setelah A ke B, tinggal B-nya ke D. Setelah B ke D, tinggal D-nya ke E, gitu kan di sini. A, B, B, D, D, E. Berarti A, B-nya 10 menit, kemudian B, D-nya 15 menit, DE-nya 8 menit. Kalau kita jumlahkan, ketemunya 10 tambah 15 tambah 8, yaitu 33 menit lebih pendek ini rutenya ya. Oke, yang ketiga rutenya. A, C biasa ini. A ke C 25. Kemudian dari C ke D, CD-nya 5 menit. Oke. Terakhir dari D ke E, E-nya D ke E 8 menit. 25 tambah 5 tambah 8. Ketemunya 38 menit. Kalau kita bicara kesimpulan, yang paling pendek ya otomatis rute ini tadi nih. Yang mana yang kedua ini ya. Dari yang A, S garing to SD, BS garing to SD. Jadi dari A ke B dulu, kemudian B baru ke D, D-nya baru ke E. Kalau dijumlahkan itu total waktunya hanya 33 menit. Sebenarnya ini hanya dibaca grafiknya saja. Sudah ada angkanya, kodenya A sama B gitu aja. Tinggal kamu luncur dari A sampai E mana yang paling pendek. Ternyata yang 33 menit. Itu dari A ke B, B-nya ke D, D-nya ke E. Itulah jawaban untuk soal nomor 5. Berikutnya soal nomor 6. Dalam proses pengolahan data, sering ditemukan data yang berulang atau memiliki kesamaan. Bagaimana dua pilar berpikir komputasional, yaitu pengenalan pola dan abstraksi,
bekerja sama untuk membantu penyelesaian masalah secara efisien. Kira-kira bagaimana jawabannya? Nah, ya kalau kita bicara pengenalan pola, ia mengidentifikasi elemen berulang. Abstraksi menyaring elemen berulang tersebut menjadi konsep itu yang sederhana. Sehingga solusi yang dirancang atau algoritmanya ya menjadi efisien karena tidak perlu diulang dari awal untuk setiap kasus. Melainkan cukup menggunakan konsep umum yang sudah terabstraksi. Nah, begitulah cara penyelesaian masalah secara efisien. Terakhir, soal nomor 7, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam sistem pengambilan keputusan atau misalnya rekrutmen karyawan atau pemberian pinjaman berpotensi menimbulkan rasa bias atau prasangka. Menjelaskan mengapa bias ini dapat muncul dalam sistem AI dan sebutkan satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan bias tersebut. Oke, kalau kita bicara bias ya kayak gini. Kan penyebabnya munculnya bias dalam AI itu bias dalam sistem AI muncul karena data pelatihan training data yang digunakan sudah mengandung bias histori atau sosial. Intinya sudah bias dari awal. Nah, jika data yang digunakan untuk melatih model AI kebanyakan merefleksikan hasil keputusan di masa lalu yang diskriminatifnya bias tadi itu ya, maka yang model AI akan belajar dan meniru pola diskriminasi tersebut. Berpikir sebagai pola yang benar untuk mengambil keputusan. Misalnya jika data rekrutmen historis menunjukkan bahwa hanya kandidat pria yang berhasil diwawancarai untuk posisi tertentu, AI akan belajar untuk memprioritaskan pelamar pria. Meskipun kandidat wanita mungkin sama-sama berkualitas. Ini kayak gitu dari awal sudah bias ya, turun-turunannya juga akan bias. Konteksnya seperti itu ya. Oke, selesai semuanya untuk pembahasan pada part 3 ini. Semoga bermanfaat, semoga yang akan ujian dipermudah ujiannya, diperlancar semuanya, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian sebarluaskan linknya, klik tanda lonceng, dan like jangan lupa ya, dan sebarluaskan konten ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, kita jumpa lagi di pertemuan-pertemuan di sesi berikutnya. Terima kasih semuanya, sampai berjumpa kembali.